Ketika pria itu sedang memulung sampah, ia menemukan kotak penuh kacamata hitam dan memutuskan memakainya. Kenapa banyak yang berubah? Dia segera melepasnya, memastikan apa yang dilihatnya benar, dan memakainya lagi. Di reklame masih ada kata yang berarti tunduklah. Dia bergegas ke toko buku di sebelahnya, dan mendapat hal yang sama. Ia mengira ada yang salah dengan otaknya, atau ia salah makan. Ia bingung. Seorang pria yang tengkoraknya kelihatan membuatnya kaget ketika ia melepaskan kacamata hitamnya. Pria itu berubah menjadi orang biasa. George dengan cepat pergi menemui orang lain. Itu sangat aneh. Beberapa orang normal, beberapa orang hanya kerangka. Setelah diamati dengan lebih cermat, pelanggan di salon mahal itu bentuknya kerangka manusia. Orang yang membeli barang mewah juga berbentuk kerangka. Tetapi orang yang melayani mereka adalah orang biasa. Mungkinkah semua orang kaya bentuknya hanya kerangka manusia? Benar saja, orang yang begitu hanya di tempat mewah. Bahkan pejabat di TV juga begitu. Seorang wanita tak sengaja menabrak George. Melihat bentuknya yang seperti itu, George tidak bisa menahannya lagi, dan mengatakan bahwa wanita itu monster jelek, lalu menyuruhnya pergi. Setelah perkataan George, wanita itu mengangkat arlojinya mengabari yang lain. Kerangka manusia lain mengangkat pergelangan tangannya. Tampaknya itu sebuah kode untuk melaporkan George ke kerangka lain, karena merasa ada yang salah. George bergegas pergi dari situ, tetapi di jalan ia dihadang polisi. Polisi itu juga bentuknya kerangka manusia. Untungnya, George sering kerja berat. Ia pun menghajar polisi itu sekuat tenaga. Lalu dia mengambil senapan polisi. Untuk bersembunyi dari polisi, dia berlari ke bank membawa senapan. Dengan penampilan begitu, ia pastilah dikira ingin merampok bank. Melihat banyaknya kerangka manusia, George agak bingung. Tetapi akhirnya ia menembak satu kerangka. Saat itu, seorang pria berbisik kejamnya. Itu menarik perhatian George. Ketika George mengarahkan senapannya, pria itu menghilang begitu saja. Sepertinya mereka sudah jelas bukan manusia, karena banyak polisi di luar. George kabur untuk menyelamatkan diri, menculik seorang wanita di tempat parkir, dan dengan bantuannya, mereka tiba di rumah wanita itu dengan aman. Wanita itu memberitahu George kalau dia bekerja di radio. Mendengar itu, George menjadi gelisah. Wanita itu ingin memberitahu keberadaan George saat itu. Sungguh wanita yang licik. George mengambil kesempatan untuk memecahkan kaca, lalu berguling menuruni lereng bukit. Ini buruk, ia diincar banyak orang, dan sedang terluka. Masalahnya kacamata tertinggal di rumah wanita itu. George tidak ingin diam dan menunggu kematian. Dia akan berjuang. Ia harus memberitahu yang lain bahwa orang yang memiliki kekayaan dan kekuasaan adalah manusia yang tidak normal. Apakah Anda setuju? Ketika George memberitahu temannya tentang itu, ia malah dihina miskin dan gila. Karena itu konspirasi orang miskin. Frank tidak mau menyakiti orang lain. George mengharuskan Frank percaya dan menyuruhnya memakai kacamata itu. Pakai ini. Hei, jangan mendekat. Sudah kubilang pakai ini. Buk, mereka berdua langsung baku hantam. George mengambil balok untuk memukul Frank. Setelah baku hantam, George berhasil memakaikan Frank kacamata. Ia pun kaget setelah melihat banyak kerangka manusia. Frank menjadi takut. Bisakah mereka bertahan di tengah masyarakat itu? Tak disangka, seorang pria mengikuti mereka ke hotel. Dia mengeluarkan kertas untuk mengundang Frank dan George ke pertemuan rahasia. Tampaknya dia tahu apa yang mereka lihat. Malam harinya, George dan Frank datang tepat waktu. Mereka melihat semua orang di situ manusia normal, karena terlalu lama memakai kacamata hitam. Salah satu anggota memberi mereka lensa kontak yang baru dikembangkan, dan dijamin tidak membuat mata perih. Setelah itu mereka melihat banyak peralatan canggih. Mereka diberi sebuah jam tangan. Alasan kerangka manusia bisa langsung menghilang adalah jam tangan itu. George dan Frank mulai paham tentang kebenaran yang pahit. Sebenarnya saat itu di bumi, alien telah menguasai sistem perekonomian dunia. Sayangnya, meski beberapa manusia tahu yang sebenarnya, demi kenaikan gaji dan kehidupan yang mewah, manusia mau mengikuti mereka. Sangat sedikit manusia yang mau melawan. Situasinya memburuk. Itu sebabnya mereka berkumpul untuk merencanakan bersama. Pria itu berkata, alien menggunakan pesan subliminal untuk menghipnotis, sehingga manusia biasa tidak bisa melihat pesan itu. Mereka berhasil mengendalikan sistem perekonomian dunia. Jika dapat menemukan mesin gelombang radio mereka, manusia harus segera menghancurkannya. Tetapi di mana tempat mesin itu? Pada saat itu ada yang berkata, aku tahu tempatnya. George yang mendengar itu berpikir, bukankah ini wanita yang ingin membunuhnya? George yang penasaran, mengambil senapan dan menghampirinya. Tetapi wanita itu tiba-tiba meminta maaf ke George dengan mata berkaca-kaca, dan mengatakan ia tidak tahu kebenaran dari peristiwa itu. Setelah menggunakan kacamata yang tertinggal ia jadi sadar. Mereka pun saling bertatapan untuk melihat reaksi satu sama lain. Wanita itu memang pandai berbicara. Tiba-tiba, ada sebuah ledakan. Alien menemukan tempat pertemuan rahasia manusia, dan mengirim sejumlah pasukan untuk membunuh mereka. Sebentar lagi, ruangan itu akan dipenuhi darah dan mayat. George dan Frank bersembunyi sambil mengamati. Frank, apa? Frank, apa? Frank,
Apa sih? Mereka kesini. Oh sial. Melihat musuh mendekat, Frank secara tidak sengaja mengaktifkan jam tangan. Sebuah lubang muncul. Seperti pintu kemana saja Doraemon. Tak punya banyak waktu. Mereka pun melompat turun. George dan Frank berjalan ke sebuah ruangan yang dipenuhi orang kaya. Tetapi yang mengejutkan mereka adalah tidak hanya alien yang ada di situ, tetapi ada banyak manusia. Sepertinya mereka sudah dihipnotis alien. Pemimpin di atas panggung berkata, tujuan kita adalah untuk mendapat kemenangan, berupa pemasukan uang yang banyak, dan kita harus menguasai semuanya. Tahun ini saja, berhasil untung 39% dari sebelumnya. Pidatonya pun berakhir. Orang-orang aneh di antara tamu bertepuk tangan. Saat itu, seorang pria mendatangi Frank dan George, berpura-pura ingin menjadi rekan mereka. Ia mengajak mereka berkeliling dengan antusias. Pemandangan itu mengejutkan mereka. Itu adalah stasiun tempat alien melakukan perjalanan ke bumi. Pria itu dengan bangga mengatakan bahwa alien jauh lebih baik dari manusia. Setelah itu, mereka dibawa ke pusat penyiaran. Waktu siaran sudah selesai. Frank mengeluarkan granat dan meledakkan kotak sinyal mereka. Karena itu, radio kehilangan sinyal dalam sekejap. Kemudian George dan Frank pergi mengambil senapan dan membunuh semua alien yang mereka temui. Dalam perjalanan ke atap gedung, mereka bertemu wanita sebelumnya. Mereka bertiga lalu pergi bersama. Tak disangka dalam perjalanan, wanita itu menodongkan pistol ke kepala Frank dan menarik pelatuk tanpa ragu. Di atas gedung, George melihat pemancar sinyal besar di depannya. George bersemangat, ingin langsung menghancurkannya. Tetapi wanita itu datang dan mengancamnya. Saat itulah George baru menyadari kalau wanita ini sudah berubah menjadi alien. Helikopter muncul di atap gedung saat itu. Wanita itu mengarahkan pistol ke George. George hanya bisa menjatuhkan pistolnya, kemudian mengambil pistol lain di lengan bajunya untuk membunuh wanita itu. Setelah itu dia bergegas menembak pemancar. Tetapi saat itu, tentara juga menembaknya. Atas gedung itu dipenuhi ledakan. George berhasil meledakkan pemancar sinyal, dan ia pun mati tanpa penyesalan. Film pun berakhir. Dapat dilihat bahwa alien berkamuflase di tengah manusia. Tak ada kejelasan tentang alien di endingnya. Mungkin mereka kembali ke planet mereka, atau mungkin mereka langsung menyerang dan menangkap manusia untuk dijadikan budak mereka. Ada yang memilih berjuang sampai mati karena tak ingin diperbudak. Ada yang berpendapat film lawas ini menyindir orang-orang Yahudi yang mengontrol sistem perekonomian dunia. Beberapa orang berpendapat orang kaya tak sanggup menonton film ini. Bagaimana menurut Anda? Judul film ini TI Live. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Sampai jumpa lagi.